Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki kerajaan yang besar dan luas. Rakyatnya patuh dan tunduk kepadanya. Raja tersebut banyak menarik pajak dan upeti hingga gudang tempat menyimpan hasil pajak dan upeti yang diambil dari rakyat memenuhi gudang tersebut. Setelah harta yang melimpah dan makin menggunung itu, sang raja mulai angkuh dan sombong. Dia merasa seakan-akan semua itu bisa menjadikan dia bisa berbuat sesuka hatinya. Maka hasil dari nafsu duniawinya yang makin tak terbendung itu telah menjadikan istana penuh dengan kuda-kuda yang mewah dan mahal, pakaian dan perhiasan raja yang juga serba mewah. Belum lagi ditambah dengan perabotan rumah tangga kerajaan yang terdiri dari sendok, garpu, dan piring yang terbuat dari perak. Warna emas juga sangat dominan terlihat di setiap celah sudut-sudut istana yang makin menambah kemilau seisi kerajaan. Pada suatu hari sang raja hendak melakukan perjalanan dan dia meminta disiapkan kereta kuda terbaik yang ada di istana. Maka sang pelayan segera memilihkan kereta kuda yang terbaik. Tapi sang raja merasa tidak cocok. Maka ia meminta lagi dipilihkan kereta kuda yang lain yang lebih mahal. Maka jelas sang pelayan kembali memilihkan kereta kuda yang paling mahal. Setelah melihat kereta kuda yang paling mahal, ternyata sang raja kembali tidak puas dan dia minta dipilihkan kereta kuda yang paling cepat. Maka sang pelayan pun kembali memilihkan kereta kuda yang paling cepat. Setelah melihat kereta kuda yang paling cepat, kembali sang raja tidak puas. Hal ini terjadi hingga berulang kali sebelum akhirnya raja lelah dengan pilihannya sendiri. Dan akhirnya dia memilih kereta kuda yang pertama. Setelah memilih kereta kuda yang terbaik, maka sang raja minta dipilihkan baju yang paling baik. Maka sang pelayan juga segera memilihkan baju yang terbaik. Tapi seperti tadi juga, tapi tetap sang raja merasa tidak cocok. Maka ia meminta dipilihkan lagi baju lain yang lebih mahal. Maka sang pelayan pun kembali memilihkan baju bagi raja yang paling mahal. Demikian pula setelah melihat baju yang paling mahal, kembali sang raja tidak puas dan minta dipilihkan baju yang paling harum. Maka sang pelayan kembali memilihkan baju yang paling harum. Setelah melihat baju yang paling harum, kembali sang raja tidak puas. Hal ini terjadi hingga berulang kali sebelum akhirnya raja lelah dengan pilihannya sendiri dan akhirnya memilih baju yang pertama. Akhirnya berangkat juga sang raja yang sudah lelah memilih perlengkapan perjalanannya seorang diri. Hingga ia tiba di suatu pojok jalan. Ada seseorang yang berpakaian lusuh berani mencegat raja di tengah jalan. Sang raja kaget bukan main dan membentak dengan bentakan yang keras. Tapi orang berpakaian lusuh itu tetap tenang. Kemudian orang asing itu mendekati raja dan berkata, "Turunlah engkau, karena saya ada keperluan yang sangat penting denganmu sekarang juga." Sang raja menjawab, "Keperluan apa yang kau maksud? Lebih baik sekarang kamu tinggalkan tempat ini, karena aku sedang terburu-buru." Demikian kata raja. Kemudian orang asing itu memegang tali kereta kuda sang raja dan kembali mengutarakan maksudnya. Merasa membuang-buang waktu, sang raja menghampiri orang asing itu dan menanyakan keperluannya. Maka orang asing itu berkata, "Sesungguhnya aku adalah malaikat maut yang diutus Allah untuk mengambil nyawamu sekarang juga, dan kau tidak punya pilihan selain menuruti kemauanku." Seketika itu juga seluruh tubuh raja berkeringat, lemas semua persendiannya, dan duduk terjatuh mendengar perkataan orang asing itu. Kemudian sang raja berkata, "Izinkan aku kembali ke kerajaanku untuk menyelesaikan urusan kekuasaan dan harta warisan untuk istri dan anak-anakku." Malaikat maut menjawab, "Sesungguhnya ajal tidak bisa dimajukan dan dimundurkan, dan kamu adalah orang yang tidak tangguh.
Maka sang raja pada waktu itu juga meninggal. Saat itu juga dalam keadaan menyedihkan, karena persiapan amal yang tidak pernah ia kerjakan dan hanya sibuk mengurusi harta dan kekuasaan saja. Di lain hari ada seorang hamba Allah yang soleh hendak pergi karena suatu urusan. Di tengah jalan dicegat oleh orang yang tak dikenal dan berkata, "Wahai fulan, sesungguhnya ajalmu telah tiba dan aku diutus oleh Allah untuk mengambil nyawamu saat ini juga." Maka orang soleh itu menjawab, "Sungguh indah kedatanganmu. Kamulah yang selalu aku tunggu di setiap waktu. Kini aku telah siap, maka jangan engkau tunda perintah dari Tuhanmu." Orang asing yang menyamar itu ternyata malaikat maut dan menjawab, "Aku ingin engkau mempersiapkan amal terbaikmu sebelum engkau menghadap Allah." Maka orang saleh itu minta untuk diberi waktu sejenak untuk mengambil air wudhu dan kemudian mendirikan sholat dan memberi pesan agar nyawanya dicabut saat ia dalam posisi sujud. Subhanallah, maka berakhirlah kehidupan orang saleh itu dengan husnul khotimah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.